ke musafir Palu. Saya bersyukur bahwa rasa-rasanya dingin-dingin seperti tentengan tidak dengan Palu. Jadi terasa luar biasa. Ada rumah di sini orang bilang, orang Poso bilang katan TP. Ya. Tapi mana tentang ini? Ya. Pendeta Papasi bilang harus punya rumah. Tetapi boleh, karena saya kan ada program PGI 100 rumah PTN untuk pendeta-pendeta GKST yang diambil di Kota Palu. Boleh mendaftarkan diri. Karena Pak Papasi bilang paling tidak pendeta itu dari rumah pastori mungkin ke rumah sakit, tapi paling tidak singgah ke rumah sendiri sebelum ke rumah Bapak. Ya, ada tempat singgah. Tapi kita biasa pendeta-pendeta akhirnya ya pastori rumah terakhir. Ya, kalau Poso bilang kalau KDP balik dari. Ya, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh beribadah bersama. Ini minggu yang kedua ibadah Paskah, minggu Paskah, sekaligus kita menutup ibadah Pekan Paskah. Kurang lebih 2 tahun ini kita menjalani masa Paskah itu 2 minggu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya hanya 1 minggu, tapi ini 2 minggu. Saudara, Paskah itu adalah pernyataan kasih Allah yang menandai kemenangan orang percaya yang hidup dalam keberdosan, lalu oleh anugerah Allah dia diselamatkan. Ini syukur yang harus kita jalani ketika kita menjalani proses masa Paskah. Ini renungan-renungan yang terus digaungkan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan iman. Kebangkitan yang tidak saja kebangkitan biasa, tetapi kebangkitan yang memiliki hidup yang kekal. Dalam firman Tuhan kita melihat bahwa ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan sebagai tanda kuasanya di muka bumi ini. Tetapi orang-orang tersebut dibangkitkan dalam kemenangan. Ada Lazarus, sahabat Tuhan Yesus. Ada pemuda dari Nain, anak seorang janda. Lalu ada anak Yairus, anak kepala gereja. Oke, mereka dibangkitkan, tetapi kemudian mereka mati kembali. Karena kebangkitan mereka bukan kebangkitan yang kekal. Saudara, minggu Paskah kedua ini mengajak kita untuk memaknai lebih dalam arti Paskah yang sesungguhnya. Sehingga kita sebagai KST merenungkan firman pada hari ini mengacu kepada tema karya gereja yang memulihkan. Karya gereja yang memulihkan. Paskah ini berbicara tentang kuasa ilahi, kuasa yang memberi gairah spiritual kita, kuasa yang mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita satu dalam pelayanan itu bukan karena kita ingin menunjukkan kebaikan kita kepada Tuhan, tetapi itu karena kita bersyukur atas karya Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kenyataan ini sekarang terdapat banyak hal yang mendorong kita untuk merenungkan lebih dalam lagi makna Paskah yang sesungguhnya. Bahkan bahwa secara berhadapan-hadapan kita berhadapan dengan banyak tantangan iman yang menentukan kualitas spiritual dan iman kita sejauh mana kita percaya kepada kita. Tidak apa-apa itu. Yang sampai teman-teman saya terdapat tapi jangan jadi mama-mama yang bicara. Begitu yang teman-teman bilang. Ya. Itu akan menentukan kualitas iman kita sejauh mana. Sehingga perenungan kita tentang Paskah itu benar-benar harus benar-benar perenungan yang terlahir dari diri kita. Kita berhadapan dengan banyak tantangan kehidupan ini. Ada orang yang terpisah, ada orang yang tidak mau berdamai karena tetap mempertahankan kebencian dalam dirinya. Kita sekarang berhadapan dengan konflik
2029, sekarang 2026, hampir sebagai orang yang percaya seperti apa penampilan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada momen-momen inilah gereja terpanggil untuk mewujudkan perilaku-perilaku kita yang berorientasi untuk menghadirkan damai sebagai sebuah wujud rekonsiliasi yang memberi kesembuhan bagi sosial kita. Artinya bahwa gereja terpanggil untuk menyelesaikan persoalan. Setiap perayaan Paskah, saudara-saudara, mestinya gereja kita tidak hanya terjebak pada soal liturgi, soal ritual, tetapi juga bagaimana pemaknaan daripada ibadah, setiap ibadah yang kita ikuti. Karya perdamaian gereja ini sangat penting, karena ini berkaitan dengan kasih yang harus kita munculkan. Sebagaimana Allah mengasihi manusia, demikian manusia harus saling mengasihi dalam kehidupan. Amin. Ada pengalaman pelayanan mendamaikan orang yang berselisih, tapi apa yang dia bilang? Yang sedih mana aku tahu pura-pura, pegangan anak Mesina yang beda-beda. Kasih rendah hati supaya bisa menanyakan. Untuk pokoknya aku sama aku. Pegangan oleh sifat membutuh ritual. So hati yang seperti apa? Seperti itu, saudara-saudara. Kita mau tunggu Tuhan datang. Tidak boleh seperti itu. Harus diubahkan. Ada hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Mari melihat Mazmur 85 ayat 8 sampai 10. Firman ini adalah seruan bangsa Israel ketika mereka berada di tanah pembuangan. Ini menjadi seruan kebaikan kepada Tuhan, sebab kehidupan bangsa Israel itu waktu itu sangat-sangat terpuruk. Identitas mereka hancur, ekonomi mereka terpuruk, kehidupan politik mereka kacau, bahkan kehidupan iman mereka terguncang. Sebab itu mereka memahami bahwa pemulihan itu hanya berasal dari Allah. Mengapa pemulihan itu berasal dari Allah? Sebab hanya Allah yang mampu dan komunitas kita yang baik. Kadang-kala pribadi kita terlalu merasa benar dari orang lain, sehingga sulit untuk kita bersama. Kadang-kala persekutuan kita terlalu eksklusif sehingga kita tertutup dengan orang lain. Saya bersyukur Maranatha Kahua masih memberi kesempatan kepada gereja-gereja yang sementara membangun untuk membantu mereka dalam proses pembangunan. Beberapa waktu yang lalu saya dengar GKSD Immanuel memang perlu kita bantu saudara-saudara, bahwa mereka sangat-sangat mengharapkan gedung gereja. Kami sering bergelagat mengatakan bahwa kami punya gereja, tidak ada, karena mereka punya tempat ibadah pindah ke Palu. Lalu kalau musafir Palu itu memang wajar juga dibantu, karena saya bisa mengatakan mereka atau kami murni membangun gereja yang pertama. Kalau gereja yang paling pertama dia hanya semi permanen, beton lalu sama dengan apa. Tetapi yang ini kami harus sampai ke kota Poso, ke Kahua, menurunkan tangan untuk membantu kami. Mungkin kalau hanya renovasi, mungkin bisa cuma di sana. Kalau hanya dana-dana seremonial, mungkin kami bisa. Tapi karena ini program pembangunan gereja, memang membutuhkan dana. Kalau hanya membangun untuk 282 kakak, mungkin kami bisa. Tapi yang kami bangun ini adalah jumlah sekian kakak untuk 30 sampai 50 tahun ke depan. Terima kasih. Maranatha boleh menentukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka marilah kita terus mewujudkan kebersamaan kita dalam identitas yang punya kualitas iman yang kuat kepada Tuhan.
Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita semua pertama, bahwa melalui perayaan Paskah ini, hendaknya kita menjaga komunitas kita agar bisa terhindar dari konflik. Komunitas itu jangan jadikan tempat asal-muasal konflik. Kadang-kadang kalau pendeta pimpin, ibu-ibu atau bapak-bapak juga seperti ini. Hati-hati, jangan bergabung, jangan lakukan seperti itu. Jangan sampai persekutuan kita itu terkejar hanya karena bahasa-bahasa yang kecil. Yang kedua, saudara-saudara, adalah gereja hadir untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa dalam persekutuan itu tidak ada pertentangan kecil. Tetapi paling tidak kita bisa menyelesaikannya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, gereja hadir untuk melawan kebencian. Ini yang penting juga bagi kita semua. Harus berani berkomitmen bahwa kita membenci yang tidak baik. Jangan kita berkompromi dengan yang tidak baik. Karena Tuhan telah mengasihi kita semua. Lalu yang keempat adalah gereja harus menjadi tempat di mana orang-orang di dalamnya menemukan kembali kepercayaan, menemukan kehangatan cinta kasih, dan jadi tempat pemulihan jiwa. Persekutuan kita harus seperti itu. Kadang-kadang mungkin kita berdekat di rumah, tetapi paling tidak ketika datang di gereja tidak ada pura-pura. Karena gereja sudah menghadirkan menjadi tempat yang nyaman untuk kembali dengan damai sejahtera yang tadi datang tidak bicara, tetapi pulang bicara Tuhan. Gereja harus tampil seperti itu. Karena itu, saudara-saudara, maka kita terus memaknai kehidupan kita. Ingat, yang terpenting dalam kehidupan kita bagaimana? Perayaan Paskah ini luar biasa. 2 minggu kita rayakan, 2 minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami kemarin di Palu, 1 minggu di gereja, 1 minggu di rumah-rumah, orang poso bilang, jadi mereka yang namanya. Firman Tuhan, kamu jangan mengeluh dari ya. 30%. Bukan itu tujuan, tetapi benar-benar bahwa persekutuan kita adalah persekutuan yang terus menggugah iman kita, agar kita benar-benar iman kita tetap terbangun dengan baik. Selamat saudara-saudara, dengan kuasa Tuhan yang telah bangkit, kita memiliki kekuatan untuk bisa melaksanakan firman Tuhan ini menjadi agen-agen kebaikan dalam persekutuan kita. Tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Kalau kita merencanakan yang terbaik, Tuhan pasti akan menolong kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.